Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah berpikir kritis. Kami akan menyampaikan materi tentang moral reasoning. Sebelum lanjut ke materi, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Farul Rozi Masodi, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung, dan rekan saya Tasa Maidelin Effendi, dan satu lagi Novita Maharani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Midlin Effendi, NPM 18 13 04 10 11. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang teori penalaran moral atau moral reasoning. Dalam guna rasa pada tahun 1986, moral berasal dari bahasa Latin mos, yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Moral merupakan kaidah norma dan peranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Kata moral ini selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai makhluk sosial, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai makhluk sosial. Teori perkembangan moral ini berusaha untuk menjelaskan kerangka yang mendasari pengambilan keputusan individu dalam konteks dilema etika. Tujuan teori ini adalah untuk memahami proses penalaran kognitif seorang individu dalam mengatasi dilema etika, bukan untuk menilai benar atau salahnya. Jadi, moral adalah sikap baik buruknya, bukan benar atau salahnya seseorang dalam berhubungan dengan kelompok atau masyarakat. Selanjutnya, menurut Colbert, dalam menjelaskan pengertian moral, menggunakan banyak istilah-istilah, yaitu seperti moral reasoning, moral thinking, dan moral judgment, sebagai istilah-istilah yang mempunyai pengertian sama dan digunakan secara bergantian. Selanjutnya, istilah tersebut dialih bahasakan menjadi penalaran moral. Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur pemikiran dan bukan isi. Dengan demikian, penalaran moral bukanlah tentang apa yang baik atau yang buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Penalaran-penalaran moral inilah yang menjadi indikator dari tingkatan atau tahapan kematangan moral. Selanjutnya, memperhatikan penalaran mengapa suatu tindakan salah itu akan lebih memberi penjelasan daripada memperhatikan tindakan atau perilaku seseorang atau bahkan mendengarkan pernyataan bahwa sesuatu itu salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Maharani, NPM 18 13 04 10 29 akan menyampaikan materi mengenai tahap-tahap moral menurut Colbert. Menurut Colbert, konsep yang paling penting dalam memahami perkembangan moral adalah internalisasi perubahan perkembangan dari tingkah laku yang dikontrol secara eksternal menjadi tingkah laku yang dikontrol oleh standar dan prinsip internal. Seiring dengan perkembangan anak dan remaja, pemikiran moral mereka menjadi lebih terinternalisasi. Adapun tahap-tahap perkembangan penalaran moral menurut Colbert adalah yang pertama, tingkat prakonvensional penalaran. Pra-konvensional atau pre-conventional reasoning adalah tingkatan terendah dalam perkembangan penalaran moral Colbert. Pada tingkatan ini, individu tidak menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh hadiah atau reward dan hukuman eksternal. Tingkatan ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan atau punishment and obedience orientation, sekitar umur 0 sampai dengan 7 tahun. Adalah tahap pertama dalam teori perkembangan moral Colbert. Anak pada tahap ini menghindari hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Yang kedua yaitu individualisme dan tujuan atau individualism dan purpose, berlangsung sekitar umur 10 tahun. Pada tahap ini, anak beranggapan bahwa perbuatan yang benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri. Anak sudah lebih menyadari tentang kebutuhan-kebutuhan pribadi dan keinginan-keinginan serta bertindak demi orang lain tetapi dengan mengharapkan suatu balasan.
Yang selanjutnya yaitu tingkat konvensional atau conventional reasoning. Pada tingkatan ini, individu mematuhi beberapa standar tertentu, tetapi standar tersebut merupakan standar orang lain, misalnya orang tua atau hukum yang berlaku di masyarakat. Tingkatan ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, norma interpersonal berlangsung sekitar umur 13 tahun. Pada tahap ini, individu menganggap rasa percaya, rasa sayang, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar untuk melakukan penilaian moral. Anak-anak dan remaja pada tahap ini seringkali mengambil standar moral orang tua mereka. Hal ini dilakukan mereka karena orang tua mereka menganggap mereka sebagai anak yang baik. Yang selanjutnya yaitu moralitas sistem sosial, berlangsung sekitar umur 16 tahun. Pada tahap ini, penilaian moral didasarkan pada pemahaman terhadap aturan, hukum, keadilan, dan tugas sosial. Sebagai contoh, remaja dapat mengatakan bahwa agar suatu komunitas dapat bekerja secara efektif, maka komunitas tersebut perlu dilindungi oleh hukum yang ditaati seluruh anggota komunitas. Tingkatan yang selanjutnya yaitu tingkat post-konvensional. Penalaran post-konvensional adalah tingkatan tertinggi dalam teori penalaran moral Kohlberg. Pada tingkatan ini, seseorang lebih memperhatikan komitmen pada prinsip yang lebih tinggi dari perilaku yang dituntut oleh aturan sosial. Dengan kata lain, seseorang menentukan perilakunya tidak atas dasar pamrih, tetapi lebih pada prinsip moral internal individu. Tingkatan ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, hak komunitas versus hak individu berlangsung sekitar dewasa awal. Pada tahap ini, seseorang memiliki pemahaman bahwa nilai dan hukum adalah relatif dan standar yang dimiliki satu orang akan berbeda dengan orang lain. Individu menyadari bahwa hukum memang paling penting bagi suatu masyarakat, namun hukum sendiri dapat diubah. Individu percaya bahwa beberapa nilai seperti kebebasan lebih penting daripada hukum. Tahapan yang terakhir yaitu prinsip etis universal berlangsung sekitar masa dewasa, adalah tahap ke-6 dan tahap tertinggi dari teori perkembangan Kohlberg. Pada tahap ini, seseorang sudah membentuk standar moral yang didasarkan pada hak manusia secara universal. Ketika dihadapkan pada suatu konflik antara hukum dan kata hati, ia akan mengikuti kata hatinya, walaupun keputusan ini dapat memunculkan risiko pada dirinya. Baik, materi yang selanjutnya akan saya sampaikan mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan final. Keputusan yang dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Pengambilan keputusan dalam organisasi pendidikan memerlukan pertimbangan seluruh potensi pelaku dalam organisasi yang disebut dengan stakeholders. Sebagai layaknya pengambilan keputusan sebagai proses yang berhubungan dengan pemilihan alternatif terbaik dari beragam alternatif yang harus dipertimbangkan, maka proses tersebut memerlukan kecermatan atau kajian dari berbagai sudut keahlian, sehingga hasil yang dicapai mampu menjadi keputusan yang memadai menurut ruang dan waktunya. Pengambilan keputusan adalah proses interaksi dari berbagai keahlian yang krusial. Hal ini merupakan persepsi umum bahwa proses memutuskan adalah suatu inti dari administrasi atau inti dari kepemimpinan, dan seluruh kegiatan administrasi harus bergantung pada yang satu ini. Persoalan pengambilan keputusan harus mendapat perhatian pada aspek proses yang akan sangat menentukan pada kualitas keputusan itu sendiri. Itulah penjelasan mengenai pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, tentu masing-masing harus mempunyai dasar, nilai-nilai, norma, atau pedoman tertentu yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan pilihan. Ada beberapa dasar atau nilai-nilai yang mempengaruhi nilai perilaku pembuat keputusan, antara lain sebagai berikut. Yang satu, nilai politik. Yang kedua, nilai organisasi. Yang ketiga, nilai pribadi. Yang keempat, nilai ideologis. Dan yang kelima, nilai moral. Dari kelima nilai-nilai tersebut,
dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan kelima nilai tersebut agar keputusan yang diambil tepat dan tidak merugikan banyak orang. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi dan resiko dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan sebuah keputusan tentu saja memiliki resiko jika kita asal dalam mengambil keputusan. Resiko yang pertama yaitu bisa menimbulkan permasalahan di akhir. Yang kedua, dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, banyak menimbulkan permasalahan. Yang keempat, orang ragu dengan kepercayaan kita. Yang kelima, yaitu hilangnya kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh sewenang. Kita harus memperhatikan orang lain agar kita dapat meminimalisir resiko dan konsekuensi dalam pengambilan keputusan. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.